Kenapa begitu banyak dosen ya atau ada dosen-dosen oknum-oknum tertentu yang begitu bangga menjadi guru besar ataupun naik pangkat dengan cara-cara yang tidak benar. Orang-orang ini ketika misalnya datang ke kampus itu seperti kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Dia merasa bahwa ya saya jadi guru besar sekarang dengan kepala tegak datang ke kampus seperti tidak ada masalah yang terjadi dengan dirinya dan tidak tahu bahwa kalau dia itu menjadi bahan pembicaraan di antero kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi dengan isu bahwa ternyata yang namanya obral guru besar di beberapa universitas itu terutama di perguruan tinggi swasta ya, itu masih ternyata berlangsung. Nah, ini tentunya bukan tanpa arti, bukan tanpa maksud kemudian Mendikti-Saintek itu mengeluarkan bahwa ini sebenarnya bukan lagi ranahnya Mendikti-Saintek untuk menangani permasalahan tersebut. Tetapi ini yang menjadi concern sebenarnya, kalau ini tetap dilakukan, ya maka kualitas pendidikan kita akan menurun. Nah, oleh karena itu, baru-baru ini ya meskipun mungkin Bapak Ibu dosen itu masih belum bisa menerima atau belum menerima informasi terkait dengan obral guru besar di beberapa universitas ya, tapi ternyata masih ada. Artinya berarti kejahatan-kejahatan ini itu perlu harus dicari gitu ya. Jadi seperti Menteri Pendidikan kita saat ini itu mendesak sebenarnya kampus-kampus itu untuk menghentikan yang namanya obral gelar akademik ya melalui pembenahan internal. Jadi yang harus dilakukan itu adalah pihak universitasnya ini yang harus memperbaikinya. Nah, sayangnya kadang justru universitasnya ini yang mendukung biar seseorang itu bisa menjadi katakanlah guru besar atau naik ke pangkat yang lebih tinggi. Nah, karena misalnya Anda embel-embel ego tertentu yang diciptakan atau yang dilahirkan di dalam universitas tersebut. Sehingga dosen-dosennya yang mungkin dalam tanda kutip ya tidak kredibel, asalkan sudah lulus doktor, kemudian mungkin sudah lama mengabdi di kampus tersebut, ya udah kemudian dipromosikan menjadi seorang guru besar misalnya atau naik jabatan akademik dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, sebenarnya usulan penilaian berbasis sejawat ini cegah manipulasi dan dorong masyarakat fokus pada kompetensi, bukan hanya gelar semata. Nah, ini yang sangat sekali disayangkan bahwa saya juga tidak habis pikir kenapa begitu banyak dosen ya atau ada dosen-dosen oknum-oknum tertentu yang begitu bangga ya menjadi guru besar ataupun naik pangkat dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Jadi orang-orang ini ketika misalnya datang ke kampus itu seperti kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Dia merasa bahwa iya saya jadi guru besar sekarang. Entah itu prosesnya benar ataupun tidak, ya saya tidak tahu hal tersebut. Tetapi adapun kalau dia mendapatkan atau melakukannya dengan cara-cara yang curang, kok kayak dia merasa tidak bersalah gitu ya. Dengan kepala tegak datang ke kampus seperti tidak ada masalah yang terjadi dengan dirinya. Dan tidak tahu bahwa kalau dia itu menjadi bahan pembicaraan di antero kampus. Atau bahkan kalau sudah ketahuan se-Indonesia ya bisa menjadi pembicaraan di Indonesia, seluruh Indonesia gitu kan. Nah, padahal ya seperti kita lihat ya, case-nya Lambung Mangkurat. 11 dosen. Kemudian dampaknya apa coba? Dampaknya adalah akreditasinya langsung turun itu Lambung Mangkuratnya. Meskipun pada saat ini mereka diberikan kesempatan untuk mereakreditasi kembali gitu ya. Tetapi ini adalah salah satu contoh sebenarnya. Jadi ini mungkin himbauan juga kepada saling mengingatkan ya buat pribadi saya pribadi maupun untuk dosen-dosen yang lain ya. Kalau mau menjadi guru besar atau mau naik jabatan ke akademik yang lebih tinggi itu, ya kita harus berkaca dulu kepada diri kita ya. Kita harus tahu dulu kapasitas kita itu semacam apa. Kemudian pihak kampus juga itu jangan hanya karena untuk meluapkan egonya biar nanti di kampusnya itu ada profesor misalnya semacam itu kemudian mendukung ini dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Jadi
Sebenarnya Mendikti itu mengatakan bahwa obral gelar guru besar atau jabatan guru besar itu sebenarnya bukan lagi kewenangan dari Kemendiksaintek untuk menatanya. Ya memang benar, karena memang yang menciptakan ekosistem itu adalah dari kampusnya sendiri, dari orangnya. Jadi yang perlu menatanya itu adalah kampusnya. Nah, ini yang sebetulnya bukan lagi ranahnya Mendiktisaintek ya, meskipun ya Mendiktisaintek itu kemudian eh, membuat atau melakukan ini ya, sosialisasi terkait dengan kenaikan pangkat, kemudian mereka merekrut dosen-dosen untuk menjadi reviewer PAK nasional misalnya semacam itu, tetapi yang menciptakan sebenarnya ekosistem adanya obral guru besar itu ya semuanya dari kampus. Nah, oleh karena itu kampusnya, terutama rektornya yang harus dibenahi dari dalam dulu gitu. Jadi rektor yang punya inisiatif untuk membenahi hal tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya rektornya yang melakukan itu, gitu. Itu kan berarti secara tidak sadar ya sebenarnya dia sebenarnya sudah merusak reputasi dirinya sendiri, reputasi kampusnya yang lebih banyak ya, atau yang lebih dalam gitu. Itu karena kenapa demikian? Karena dari itu kepercayaan masyarakat, kalau ketahuan nih, kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di universitas tersebut itu akan menjadi berkurang. Itu ya karena mereka menilai bahwa di kampus tersebut itu ternyata banyak profesor-profesor yang tidak kompeten gitu, misalnya semacam itu. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya obral guru besar itu masih terjadi di kampus ya. Jadi karena memang di kampus itu bisa dikatakan minim pengawasan yang ketat gitu ya terhadap adanya juga intervensi politik di dalam kampus tersebut gitu. Jadi budaya yang mengutamakan gelar sebagai status sosial dan tekanan institusi itu akan meningkatkan reputasi tanpa evaluasi objektif. Itu yang harus diperhatikan. Jadi karena tidak adanya pengawasan yang ketat di dalam kampus tersebut, kemudian ada intervensi politik ya, karena misalnya dia memiliki kedekatan tertentu dengan orang-orang itu. Nah, kemudian di dalam kampus itu terjadi nih intervensi politik. Di sisi yang lain dia mau menjaga karirnya seperti apa, di sisi yang lain itu tergoda dengan karir-karir peningkatan kenaikan jabatan akademik ya, terutama ke guru besar dengan cara-cara yang tidak benar. Nanti ke depannya saya akan bahas di next video terkait dengan apa pentingnya seseorang itu harus memahami ini ya, proses untuk kenaikan jabatan akademik terutama ke guru besar ya, terutama syarat khususnya. Nah, selain itu tentu ini bukan tanpa solusi. Jadi Menteri Pendidikan kita saat ini itu mengusulkan adanya pembenahan internal kampus dengan rektor sebagai penanggung jawab gini. Ya, penerapan penilaian ini berbasis sejawat, kemudian ada edukasi masyarakat untuk fokus pada kompetensi dibandingkan dengan gelar. Jadi jangan berkaca atau jangan selalu mengagung-agungkan gelar kan. Dan ada pengawasan ketat nih terhadap manipulasi pemberian gelar. Nah, itu banyak sekali yang terjadi di lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, itu. Tetapi ini tadi seperti yang saya bilang bahwa bagaimana kalau ternyata yang melakukan itu adalah rektornya sendiri, didukung malah oleh rektornya. Nah, itu bagaimana itu? Nah, ini yang harus menjadi juga concern kita juga terhadap obral guru besar ini yang ternyata masih juga berlangsung. Tetapi itu perlu Bapak Ibu diingat bahwa bukan berarti Kemendiktisaintek itu diam saja gitu. Ini akan tetap dicari karena menurut beberapa pakar ini merupakan kejahatan gitu kan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita bahas pada video-video berikutnya lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.